menerbitkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan sebuah kasus. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Pertanyaannya, Mas Zainul, ini ada sebuah kasus. Dari kasus tersebut, jika Anda menjadi rekan sejawat Ibu Tati, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab jika saya menjadi temani Ibu Tati ya. Saya berpikiran dari kasus tersebut, Ibu Tati ini tipe orang yang bisa dibilang sangat disiplin ya, sangat disiplin, terus sangat mentaati peraturan. Jadi anak ini merasa bahwa pada kelasnya Bu Tati ini sangat ketat. Nah, jadi anak ini juga merasa ada perasaan tertekan, terus kemudian perasaan memandang Ibu Tati ini sangat galak, seperti itu ya. Lah, jika saya menjadi Ibu Tati ya, memang setiap orang itu mempunyai cara belajar atau cara mengajar yang berbeda. Dari kasus tersebut, Ibu Tati ini bisa dikatakan melakukan pembelajaran pada zaman dahulu. Nah, itu terlalu kuno pembelajaran seperti itu. Zaman saya pas saya kelas SD tahun 90-an, karena 97-an lah. Saya kan kelahiran 91. Pada zaman dulu itu memang seperti itu. Saya merasanya bahwa guru ini terlihat galak. Nah, karena saking disiplinnya,
Jadi saya sebagai murid ini takut. Ya. Takut ketika di kelas itu takut. Nah, pembelajaran seperti itu memang pada zaman dahulu memang sangat diterapkan. Karena apa? Karena nomor satu itu lebih mementingkan ke anak didik ini patuh, sopan. Nah, saya masih ingat ketika saya masih SD itu saya pernah punya salah satu guru yang semodel Bu Tati ini. Memang jujur saya sangat takut ketika pada zaman dulu itu diterapkan hal seperti itu. Ini memang banyak hasilnya. Dari satu sisi bisa dibilang itu kita itu taat ya, taat. Di sekolah pun juga banyak sering terjadi hal yang bisa dikatakan dulu teman saya itu apa ya, hanya saja telat masuk itu dihukum berdiri satu kaki, ada yang lulus satu buku gitu, permohonan maaf, ada yang nggak boleh masuk membersihkan sampah mulai jam 7 sampai jam 9. Di sini ini sangat otoriter. Saya berkata demikian itu karena ini sudah ada zamannya pengajaran seperti itu. Itu zaman dahulu wes itu enggak bisa kita lakukan pembelajaran seperti itu di masa-masa yang seperti ini. Karena apa? Karena di masa-masa seperti sekarang ini itu sudah anak-anak ini dianjurkan itu merdeka belajar ya namanya. Anak-anak ini belajar apa menurut kemauannya mereka sendiri. Jika kita melakukan hal yang seperti dulu, zamannya kita mungkin di madrasah, di musola pas ngaji, ya itu pastinya memang iya. Dulu saja ketika orang tua saya pribadi, ketika saya ada salah kata atau sikap melar jarene wong biyen, itu cuma mendelik, cuma melotot saja, kita tuh tahu berarti kita sudah punya salah gitu. Berbeda kalau zaman sekarang, sekalipun kita mendelik sak waya-waya sak pira-pira mendelik, arek sak itu gak mungkin mati. Karena apa? Karena itu tadi, kita itu kalau hanya melakukan pembelajaran pada zaman sekarang yang saya katakan, kalau hanya melakukan pembelajaran di luar fisik tanpa mengikutkan hati nurani, tanpa kita bisa menyentuh seorang hati murid, ini kita tidak akan bisa merubah murid tersebut gitu. Apalagi pada zaman sekarang, itu zaman canggih, beda dengan zaman dahulu gitu. Sudah, itu yang bisa saya. Terus kalau dulu kan menegurnya kan terlalu keras ya. Kalau sekarang biar bisa murid itu patuh itu bagaimana? Kalau tidak dikerasi misalkan atau gimana? Kita bisa melakukan dengan beberapa metode. Ya, sekarang kan sudah zaman canggih. Nah, sudah zaman canggih. Zaman istilahnya itu teknologi di tangan. Nah, kita sudah punya sudah punya handphone dan lain-lain. Nah, sekarang itu banyak metode yang kita lakukan tanpa menyentuh atau menyakiti perasaan murid kita. Kita sering-sering belajar mengikuti diklat atau perkembangan tentang cara mengajar yang baik, tentang cara berbahasa yang baik. Nah, pada zaman sekarang kan sudah banyak pembelajaran seperti itu di pendidikan terutamanya. Berarti menghukumnya dengan cara yang baik gitu ya. Menghukumnya dengan cara yang baik yang sekiranya istilahnya yang pertama kita menghindari kontak fisik. Ya. Yang nomor 2 kontak hati. Ini yang sangat penting. Ini kadang kita sebagai guru itu tidak sengaja omong sekarepan arek iki wedi sajane iki wani kate omong loro ati, cuma ketika anak ini sakit hati pastinya kan takut untuk menyampaikan gitu kan, seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua sekarang, apakah kita bisa ikut menginterupsi kelas lain sebagai teman sejawat? Jika bisa, bagaimana caranya?
Interupsi ya, ini lebih ke kita itu ikut campur ke teman ke kelas lainnya. Bisa dikatakan ketika mungkin salah satu teman kita tidak masuk atau ada kesalahan di kelas, itu bagaimana cara kita itu ikut campur. Nah, sebenarnya bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ini tergantung kita sendiri. Pada sebuah lembaga itu pastinya kan tidak semua kita itu dari tanggung jawab merujuk. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu kita itu akur. Ya, tidak semua kita itu sama semua teman guru itu akur. Gitu. Pastinya kita itu ada beberapa teman itu yang lebih dekat. Nah, inilah salah satu cara agar kita itu bisa menginterupsi. Gitu. Salah satu caranya kita itu harus berpandang dari kita itu bagaimana cara kita dekat dari teman kita. Kalau teman kita jauh, kita tidak bisa ikut campur ke kelas itu karena nanti pada akhirnya pasti akan ada yang beranggapan wong pinteran aku gitu ya. Kecuali kalau kita teman dekat, sangat dekat sekali gitu. Karena sangat dekat sekali, kita itu bisa saling sharing tentang kekurangan kita masing-masing. Kan gitu, seperti itu, Pak. Iya. Terus kemudian selanjutnya adalah kita itu bisa menekankan istilahnya itu kolaborasi. Nah, kolaborasi pada zaman pendidikan sekarang itu istilahnya kolaborasi. Bisa dikatakan di sini tuh kita itu saling sharing tadi itu yang sudah saya katakan. Ketika kita tidak bisa pembelajaran ini, kita tanya ke teman kita secara tentunya secara sopan, secara santun, agar tidak berpikiran teman kita ini menyulitkan dia atau kita mencoba menggurui atau mengajari teman kita tersebut. Ya yang pertama ini guys, pokoknya kita harus punya teman dekat dulu lah. Istilahnya itu sahabat lah gitu. Kalau tidak sahabatan nggak bisa ya seperti itu. Jadi intinya tanpa paksaan, jadi dimulai dari diri kita sendiri berarti ya. Ya jelas itu dari diri. Meskipun sana tidak memerlukan bantuan, kita yang mencoba menawarkan bantuan tersebut seperti itu. Cukup pertanyaannya Mas Jinul sangat bermanfaat untuk semuanya. Cukup sampai di sini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai pembantu saja dari saya Sekian Serasat sebagai pembantu dari apa namanya? Zainul Mustafa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.